Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Shalom. Baik, kita akan mulai ibadah yang kedua. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat luar biasa. Apa kabarnya? Dahsyat luar biasa. Orang-orang yang luar biasa, mari kita bangkit berdiri. Dan sebelum kita mulai Bapak Ibu, kita akan mengangkat doa syafaat di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di siang hari ini kami kembali datang mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa, di mana Tuhan telah menuntun kehidupan kami di sepanjang minggu, bahkan di sepanjang hari-hari kami Bapa, di mana senantiasa Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan, di siang hari ini, di hari Sabat-Mu, inilah kami umat-Mu kembali datang berkumpul bersama-sama di tempat ini Tuhan, akan menaikkan mezbah ucapan syukur kami di hadapan Bapa sebagai korban yang dapat kami persembahkan kepada Tuhan Bapa. Karena itu Tuhan, sebelum kami mulai ibadah Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan yang menguduskan kami, Tuhan yang melayakkan kami, Tuhan yang memberikan pengurapan kepada kami, sehingga kami dapat layak mempersembahkan yang terbaik itu, memuliakan nama Tuhan Yesus Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, atas segala pujian, penyembahan yang akan kami naikkan ke tempat yang maha tinggi Bapa. Kami percaya Tuhan, lewat ibadah kami, lewat penyembahan kami, lewat pujian kami, maka hadirat Tuhan akan memenuhi tempat ini Bapa. Kami semua akan dilawat oleh Tuhan, dan kami juga berdoa secara khusus ya Tuhan, Pendeta Joni Manalu Tuhan, yang akan Tuhan pakai untuk menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Kiranya Tuhan yang mengurapi mulut bibir hamba-Mu ini Bapa, dan lewat firman Tuhan yang akan kami dengarkan di siang hari ini Bapa, di mana Tuhan mengajarkan kepada kami, agar kami berbuah Bapa, agar kami memberitakan Injil Bapa, sehingga hidup kami akan membawa jiwa-jiwa Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, ada Roh Kudus-Mu yang senantiasa menuntun kami, sehingga firman Tuhan yang akan disampaikan di tengah ibadah kami dapat membangun iman percaya jemaat-Mu yang datang beribadah ke tempat ini ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, untuk semua jemaat Tuhan, jiwa-jiwa Tuhan, kiranya juga Tuhan mengurapi kami Bapa. Tuhan memberkati kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, rumah tangga kami Bapa. Tuhan memberkati para suami, Tuhan memberkati para istri, dan juga Tuhan memberkati para anak-anak Bapa. Kami berdoa dan percaya Tuhan, kiranya apapun yang kami kerjakan senantiasa berhasil dan beruntung di tengah-tengah kehidupan kami Bapa. Terlebih-lebih ya Tuhan, untuk anak-anak kami semua Bapa, baik yang masih kecil, yang sedang bersekolah, yang sedang kuliah, yang sedang mencari pekerjaan Bapa. Kami percaya Tuhan, pasti akan Tuhan berikan yang terbaik untuk anak-anak kami semua Bapa. Karena kami amini Bapa, anak-anak yang takut akan Tuhan, Tuhan pasti angkat menjadi kepala Bapa dimanapun dia berada ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa secara khusus ya Bapa, untuk pemimpin rohani kami, gembala pembina kami, gembala sidang, bahkan juga semua gembala-gembala cabang. Terlebih-lebih ya Tuhan, gembala kami yang ada di GBI Simpang Kantor Bapa, Pendeta Hartono saya siraikan Tuhan, kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu ini, Tuhan berikan kepada hamba-Mu ini Tuhan, roh sebagai gembala Tuhan, untuk menggembalakan jiwa-jiwa yang ada di GBI Simpang Kantor Martubung Bapa. Kami percaya Tuhan, jikalau Tuhan yang menjamah, tiada mustahil Bapa, Tuhan akan pakai lebih lagi ya Bapa. Urapilah hamba-Mu ini dan juga keluarganya ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa secara khusus Bapa, untuk bangsa kami, untuk negara kami Bapa. Kiranya Tuhan yang melawat bangsa dan negara kami, dari Sabang bahkan sampai Merauke Bapa. Pejabat pemerintahan kami, presiden, wakil presiden, segenap kabinet Bapa, lembaga-lembaga tinggi negara kami Bapa. Kiranya Tuhan memberikan kepada mereka roh takut akan Tuhan Bapa. Terlebih-lebih Tuhan, gubernur kami Sumatera Utara, wali kota Medan, bahkan sampai seluruh camat yang ada di kota Medan Bapa. Kiranya juga Tuhan lewat kepemimpinan mereka dapat memberikan kesejahteraan dan kenyamanan bagi rakyat, bagi penduduk kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus Bapa, untuk Yerusalem, bila damai sejahtera dan sentosa Tuhan akan memberkati Yerusalem Bapa. Kami percaya Tuhan, jikalau kami memberikan berkat pada Yerusalem, maka berkat itu akan mengalir di tengah-tengah hidup kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah gereja kami, bahkan di tengah-tengah bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, di mana nanti Tuhan kami akan memberikan juga persembahan untuk mempermuliakan nama Tuhan Bapa. Kami percaya Tuhan, lewat persembahan yang akan kami persembahkan di siang hari ini, dapat kami pergunakan untuk memberitakan Injil-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, bagi kami juga yang akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan melipat gandakan berkat kepada kami, berkat 30, 60, bahkan 100 kali lipat, bahkan berkat kasih karunia demi kasih karunia Bapa, sehingga kami semakin setia memberi untuk Tuhan. Dan kami juga berdoa secara khusus ya Tuhan, untuk rencana pembelian gedung yang ada di GBI Simpang Kantor Bapa. Kami percaya dan berdoa, kiranya Tuhan berikan kepada kami Bapa, biarlah keunitian bersama-sama di tempat ini, yang kami
hati, sepikir bersama-sama di tempat ini Bapa. Kami percaya jika kami semua unity bersama-sama di tempat ini, tiada mustahil Bapa. Tuhan akan berikan yang terbaik Bapa. Karena Allah kami adalah Allah yang kaya, yang sanggup mencukupkan apa yang kami butuhkan dan apa yang kami doakan Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami di siang hari ini. Bagi kita semua yang ada di tempat ini, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Baik, mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Kau menyertai kami Tuhan sepanjang minggu yang boleh kami lewati. Pada hari ini Tuhan kami datang tidak dengan tangan yang hampa Tuhan. Kami membawa korban syukur kami, ucapan syukur kami. Yaitu Tuhan bibir yang akan memegahkan nama-Mu, mulut memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah Yesus menjadi sukacita kami, kekuatan kami ya Tuhan, penolong dalam kesesakan, dan Kau sangat terbukti Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Mari bersama-sama Bapak Ibu. Yesus sukacitaku, katakan dengan imanmu. Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, kuangkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari angkat suaramu, katakan Yesus sukacitaku, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku. Katakan dengan imanmu, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, kuangkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, kuangkat tanganku, apapun yang terjadi. Yang kami tahu Tuhan hanya Kau-lah, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari yang wanita saja bawakan lagu ini dari awal. Yesus sukacitaku, Yesus sukacitaku, amin. Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat. Mari bersama-sama katakan hatiku bersuka
hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oh ya ralabataka. Di dalam hadirat-Mu hati kami bersuka ya Tuhan. Di dalam hati-Mu, dalam hadirat-Mu hati kami bersuka ya Tuhan. Oh ya ralabataka Mari sekali lagi ya Tuhan, lawat kami, penuhi hadirat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Oh ya ralabataka biarlah Roh-Mu yang mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Roh-Mu yang mengubahkan hati kami Tuhan. Roh-Mu yang membaharui hati kami ya Tuhan. Oh ya ralabataka nyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu. Oh ya puaskan setiap kami ya Tuhan. Puaskan setiap kami ya Tuhan. Di dalam hadirat kudus-Mu ya Tuhan. Hati kami dipulihkan. Oh ya bawaku ke gunung kudus-Mu, ke tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku dan Kau yang rubahkan air mataku.
kami menyembah-Mu seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dan kami bisa memuji-Mu lebih lagi. Bersama-sama kita katakan. Amin. Beri tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu bagi Tuhan kita. Bukankah Allah kita adalah Allah yang ajaib, amin. Bukankah Allah kita adalah Allah yang menyediakan yang terbaik untuk setiap kita, amin. Di dalam bulan ini biarlah sukacita penuaian itu diterima oleh setiap kita, amin. Kita menerima sukacita yang berlimpah, limpah, limpah, dan limpah. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Menyediakan yang terbaik. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, amin. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati.
berkata Bapak Ibu, biarlah Allah menjadi bagian setiap kita. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Baik, kita akan memberikan persembahan yang pertama dan kita akan menyambut firman Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sekali lagi dari awal Bapak, mari bersama-sama. Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah Yesus. Ini kerinduan setiap kami Tuhan. Jamahlah kami kuasa Allah Maha. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha.
Siang ini Tuhan kami sangat bersuka cita. Kami sangat berbahagia. Karena kami boleh bertemu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kau sungguh baik, sangat baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Oriana lamata kanara basana mayarana baba. Oriana lama sikana raba. Terima kasih Tuhan, kami sangat menikmati kemuliaan-Mu siang ini Tuhan. Kami berdoa Bapa, nyatakan kemuliaan-Mu lebih lagi. Lebih lagi. Yes. Hinarana lamoya sando. Hinarana masiki narana bo. Hinarana masando ya bo. Terima kasih Bapa. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kini saatnya Tuhan kami akan duduk diam. Dengan segala kerendahan hati kami bermohon di hadapan-Mu. Mari Bapa, berbicara atas kami di tempat ini siang ini Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Yes, berbicaralah Bapa. Berbicaralah Bapa. Bicaralah Bapa. Kuduskan, sucikan, tahirkan setiap kami Tuhan. Layakkan kami boleh mendengarkan firman-Mu siang ini. Kami berdoa Bapa, sepanjang Engkau menyampaikan isi hati-Mu, anggur baru, minyak baru, pengurapan yang baru, biar turun atas setiap kami dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Berbicaralah melalui bibir mulut hamba-Mu ini. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat-Mu siang ini di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Bapak Ibu yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Yes, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan dulu Bapak Ibu. Ya, saya sapa Anda, Shalom. Bagaimana kabar Anda hari ini? Sekali lagi, bagaimana kabar Anda hari ini? Luar biasa, amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, waktu kita memang sangat terbatas karena sehubungan dengan masih adanya Omikron, maka saya hanya dikasih waktu tidak lebih mungkin dari 30 menit. Nah, maka untuk itu kita akan pakai waktu yang singkat ini untuk share dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tadi ibadah pertama saya sampaikan tentang firman Tuhan, yaitu Yohanes 15 ayat 16. Berkata demikian, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Apabila buahmu itu tetap, maka apa yang kau minta kepada Bapa melalui Yesus akan diberikan kepada saudara. Nah, itu firman yang kita dengarkan tadi pagi. Sekarang kita akan coba share untuk menyambut firman yang tadi pagi. Kita perlanjutan sekarang, buka Alkitab saudara. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25, tema firman Tuhan ibadah kedua ini, mendengar dan melakukan. Bukan hanya mendengar, tidak melakukan, tidak diberkati. Dengarkan firman, lakukan firman, apa yang saya sampaikan tadi pagi, semua harus lakukan. Nah, selalu ketemu, kita akan baca bersama-sama. Yakobus 1, 22 sampai 25. Saya akan baca, atau laki-laki baca ayat 22, perempuan baca ayat 23, nanti bergantian ayat 25 kita akan sama-sama. Yang satu jenis dengan saya kita baca
ayat 22. Kita baca 1, 2, 3. Ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri, perempuan. (24) laki-laki. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. 25 sama-sama 1, 2, 3 ya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengarkan baik-baik sebelum kita share firman Tuhan ini. Izinkan saya bertanya kepada saudara, sepanjang Anda pernah ikut mendengarkan khotbah atau menyampaikan firman yang disampaikan oleh pengkhotbah, saya tanya Anda sebentar. Waktu yang paling singkat yang pernah Anda dengarkan, pengkhotbah menyampaikan khotbah berapa lama? Waktu yang paling singkat. Pernahkah Anda dengarkan pengkhotbah setengah jam? Pernah? Pernah sering seperti sekarang ini. Pernahkah Anda dengarkan pengkhotbah 20 menit? Pernah. Pernahkah Anda dengarkan pengkhotbah 5 menit? Pernah? Pernah. Pernahkah Anda mendengarkan pengkhotbah tidak lebih dari 2 menit? Pernah? Belum pernah. Saya pernah. Ketika saya mengembalakan dan melayani di Bekasi, Jawa Barat, pada saat itu memang tidak ada jadwal saya keluar. Lalu saya ada di lokasi, di tempat jaga gereja untuk dengarkan khotbah. Nah begitu saya di gereja itu jadi menemani pengkhotbah, ini pendeta naik ke mimbar. Begitu naik ke mimbar, saya katakan ke saudara, tidak lebih 2 menit. Begitu naik ke mimbar, dia doa. Begitu dia doa, dia berkata begini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudahkah melakukan firman yang Bapak Ibu dengarkan minggu semalam? Jemaat tidak bisa jawab. Sudah melakukan? Kalau belum melakukan, mari kita tutup di dalam doa, pulang. Lebih 2 menit? Ada 2 menit? Kalau Anda dapat pengkhotbah seperti itu, Anda suka? Suka? Ini jujur, Anda suka? Pada saat itu saya sama dengan saudara, saya tidak suka. Saya mengembalakan, saya berkata dalam hati, jauh-jauh diundang kawan ini, dikasih PK, tapi cuma nyampaikan itu doang. Loh. Tapi dengarkan Bapak Ibu, awalnya saya tidak suka dan awalnya saya komplain. Tapi begitu saya nikmati pemberitaan yang disampaikan hamba Tuhan itu, saya diberkati. Kenapa saya diberkati? Untuk apa kita dengarkan khotbah panjang sekali, tapi tidak dilakukan? Untuk apa? Mendingan Anda dengarkan khotbah singkat, kecil, padat, tapi dilakukan. Pasti diberkati. Nah saya mungkin akan mengatakan kepada saudara, Anda sudah banyak dengarkan firman yang disampaikan pengkhotbah baik di gereja, baik di EPA, baik di Pertamiangan, baik di Natal, baik di mana-mana. Anda sudah banyak dengarkan firman. Sudahkah lakukan itu? Hai jemaat Tuhan, sudah lakukan? Sebagian. Mana firman yang kusuka akan kulakukan. Yang tidak kusuka nanti dulu Pak Pendeta. Ada seperti itu tertulis? Tidak ada. Nah dengarkan, kita akan sharekan mendengar dan melakukan firman ini. Ini luar biasa Bapak yang dikasihi Tuhan. Siapa yang melakukan itu diberkati. Ketika Anda melakukan firman Tuhan di ayat 25 dikatakan apa? Berbahagia. Nah saya katakan kepada saudara, hari ini maaf. Boro-boro orang melakukan firman, mendengarkan firman pun sudah tidak tertarik. Boro-boro melakukan mendengarkan firman pun orang sudah tidak mau. Nah boro-boro dengarkan masuk dari telinga kiri keluar dari telinga kanan masih mendingan. Ada yang tertinggal, pasti ada yang tertinggal ya Pak ya.
Ya tidak 2%, setengah persen lah. Ini masuk dari kiri mental, dari kiri tidak ada yang tertarik. Nah saya kasih tahu kepada saudara, kenapa orang tidak tertarik lagi mendengarkan firman? Apakah salah pengkhotbah? Salah pengkhotbah? Kita jujur, jangan sekarang Anda katakan tidak. Ada kalanya begini loh. Ada kalanya jemaat berkata begini. Saya juga pernah jadi jemaat. Jemaat berkata begini. Pengkhotbahnya nggak lucu. Pernah ada katakan itu? Pernah. Saya juga jemaat dulu. Perkhotbahnya serius sekali, tegang kali. Nah ini salahnya. Kenapa orang bukan salah pengkhotbah? Justru banyak jemaat berkata begini. Pengkhotbahnya lucu kali bah. Tak bohong daripada lucuan. Jadi kalau ditanya apa firman disampaikan, wah aku lupa. Jadi aku tangkap apa? Lucunya doang. Emang pendeta pelawak apa bagaimana? Kalau Anda mau undang pengkhotbah untuk pelawak, jangan undang pendeta untuk khotbah, tapi undang Sule. Anda salah undang. Maka banyak jemaat itu tidak tertarik dengan khotbahnya yang disampaikan pengkhotbah karena pengkhotbahnya terlalu monoton. Memang jujur, kami para pengkhotbah memang banyak kelemahan kami. Terkadang cara kami menyampaikan firman tidak seperti yang diinginkan oleh jemaat. Tetapi sepanjang itu firman, dengarkan, lakukan, kau diberkati oleh Tuhan. Coba kita buka satu ayat dulu. Bukan selamanya salah pengkhotbah, makanya tidak tertarik mendengarkan firman. Coba buka sebentar, Kisah Rasul. Kisah Rasul 29, coba munculkan sebentar. Ada di layar, Kisah Rasul 29. Nanti kita kembali ke ini ya. Nah, saya akan bacakan, dengarkan baik-baik. Ini luar biasa loh. Seorang muda bernama siapa? Otikus duduk di jendela karena Paulus, ini siapa menyampaikan firman? Paulus amat lama berbicara. Gejang di jamitan nih. Panjang kali khotbahnya. Itu aja bolak-balik. Mungkin kawan ini berkata demikian. Seorang muda Etikus duduk di jendela karena Paulus amat lama berbicara. Orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Apa yang terjadi? Jadi bahaya loh Bapak. Ini saya akan bacakan. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika diangkat orang itu sudah mati. Loh, makanya kalau kau punya teman di samping, kalau dia sudah ngantuk banguni. Loh, bahayanya di mana? Nanti tertidur selamanya. Hati-hati loh, jangan tidur di gereja. Gereja bukan tempat tidur. Jadi jangan salahkan pengkhotbahnya. Siapa pengkhotbahnya di sini? Ini Paulus, siapa Paulus ini? Ini Paulus rasul yang dipakai oleh Tuhan. Penulis firman Tuhan perjanjian baru. 2/3 penulisnya rasul Paulus. Bayangkan yang Paulus pun khotbah, dia ngantuk. Harus siapa yang khotbah? Yesus? Loh. Ini luar biasa. Paulus coba undang Paulus kalau masih unduk khotbah di sini. Kalau orang ngantuk kebangatan. Amin. Maka jangan ngantuk. Ada yang ngantuk? Ini bahaya loh. Saya pernah ketemu dengan bapak-bapak, ini sudah duda. Dia ke gereja, sampai di gereja saya khotbah, dia tertidur nyandar ke dinding. Habis khotbah, habis ibadah saya jumpai dia, Pak kenapa tertidur? Dia berkata begini, wah Pak Pendeta lupa aku selama ini, rupanya paling enak tidur di gereja. Kenapa? Pak Pendeta, aku kan duda Pak Pendeta, aku punya cucu. Di rumah susah kali tidur Pak Pendeta. Begitu mau tidur cucuku datang membangunkan aku. Kalau di gereja diaken pun tak berani. Diaken pun tak berani membangunkan bapak itu tidur. Makanya enak tidur di gereja kata. Itu salah? Salah. Maka kalau orang tidak tertarik mendengarkan firman, tidak selamanya itu salah pengkhotbah. Paulus khotbah, anak muda ngantuk. Mati, tidur selamanya. Kita kembali ke Yakobus tadi. Nah dikatakan 25 begini, berbahagia, kata berbahagia ini berasal dari kata Makarios Yunani, itu diberkati berlimpah-limpah. Diberkati berlimpah-limpah. Tapi ini jujur nih kita, untuk melakukan firman gampang apa susah? Susah apa susah? Susah. Ini jujur, karena kita masih bergesekan dengan dunia,
Untuk melakukan firman harus penuh perjuangan, bayar harga, benar. Nah saya katakan ketika Anda melakukan firman tapi Anda akan diberkati. Kalau boleh seumpamakan begini, pelaku firman sama dengan pemain sepak bola. Saya katakan begini, pemain sepak bola ketika main di lapangan hijau, mereka enak. Ketika mereka main di lapangan hijau, enak? Enak apa biar Bapak Ibu? Pernah nonton sepak bola? Pernah nonton? Itu main di lapangan sepak hijau itu enak apa tidak? Itu sangat sakit loh. Ketika mereka dilatih pun Anda tidak pernah melihat mereka dilatih. Saya pernah lihat waktu saya ke Kalimantan Timur itu Bontang itu pelatihnya itu kejam sekali. Di pelatihnya berkata, kau kurang ajar. Cakap kotor dia. Kau kira yang masih makan istrimu, anakmu, aku masih makan anakmu. Jangan kau main-main. Ku tendang kau nanti. Dilatih juga sakit loh Bapak Ibu. Begitu masuk ke lapangan hijau, mereka main. Wah, jatuh, bangun. Pernah lihat? Terkilir diurut. Bahkan ada yang meninggal? Ada. Ada yang meninggal. Tetapi begitu mereka dilatih, main. Ketika bagi piala. Siapa yang dapat piala? Pemain atau penonton? Pemain apa penonton? Tidak pernah penonton dapat piala. Yang dapat piala adalah pemain. Saya tidak pernah dengarkan, inilah penonton terbaik. Loh. Pernah dengarkan itu? Tetapi antara pemain dan penonton siapa yang paling vokal? Penonton. Penonton loh. Maka hati-hati bagi penonton bola yang suka latah kakinya, jangan dekat duduk dia. Habis engkau sasaran kakinya nanti. Penonton lo vokal lo. Sebenarnya dia begitu nonton dia digiring bola sama pemain kesana digiring pap. Gak bisa golkan ke gawang. Apa kata penonton? Ah itu aja tak bisa dimasukkan. Coba kau disuruh bisa? Lari satu kali lakukan bola kaki lari pun Anda ngos-ngosan. Tetapi begitu selesai permainan yang dapat piala adalah pemain bukan penonton. Nah memang jujur ketika kita melakukan firman harus bayar harga, komitmen, amin. Disalibkan kembali, kita harus berani taruhan supaya jangan tergeser dengan dunia. Memang harus lakukan itu, tidak gampang. Tapi begitu kita lakukan firman, apa dikatakan? Ada berkat yang berlimpah-limpah disebut berbahagia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Berbahagia. Ini sangat luar biasa loh. Ada sukacita, ada damai, ada berkat. Apalagi yang kurang? Coba kita buka kembali kitab kita, Matius 7. Matius 7. Ini satu perumpamaan dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya, saya akan bacakan kepada saudara Matius 7, 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Ini bijaksana loh, bukan bijak sini. Bijaksana. Yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah kenapa Tuhan katakan orang yang melakukan firman itu adalah orang bijaksana? Saya akan bacakan ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Kenapa disebut bijaksana? Orang yang membangun rumah harus pondasi yang kuat. Nah orang yang melakukan firman itu berakar ke dalam kuat. Badai apapun yang datang menghajar dia dan menghantam dia, dia tidak akan pernah goyah. Maka ini yang disebut bijaksana. Nah kalau orang tidak melakukan firman, nah kita bacakan 26. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang, orang apa? Coba lihat kiri kananmu, bijak apa bodoh dia? Lihat keningnya. Orang bodoh keningnya kayak mana? Penuh tanda tanya. Jelas loh, tapi ini kan dia, jelas sekali orang bodoh, tapi kita bukan orang bodoh. Saya akan bacakan kepada saudara. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir dan angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Luar biasa Bapak Ibu. Nah kita kapankah kita bisa melihat orang yang melakukan firman dan orang yang tidak melakukan firman? Kapan bisa dilihat? Kapan bisa dilihat orang itu? Ini jelas loh.
Siapakah yang mendengar tidak melakukan? Siapakah yang benar dan melakukan? Kapan bisa dilihat? Ketika datang pencobaan, ketika datang ujian, ketika datang proses, ketika datang masalah, ini akan kelihatan. Orang yang mendengarkan tidak melakukan ketika ada proses, dia rubuh. Bahkan Alkitab berkata, dikatakan apa? Hebatlah kerusakannya, hebatlah kerusakannya. Bayangkan loh. Orang yang tidak melakukan hanya mendengarkan ketika datang badai topan, ketika datang masalah, dia akan hancur babak belur. Tidak mau berdoa, tidak mau baca firman, tidak ke gereja, terus menyalahi Tuhan. Hebat kerusakannya. Tetapi orang yang mendengarkan dan melakukan firman, sekalipun masalah itu datang, dia akan tegar. Dia berdiri kokoh, tidak ngaruh sama masalah, tidak ngaruh dengan pergumulan. Kenapa? Aku pelaku firman. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Maka siapa yang melakukan firman, dia akan diberkati oleh Tuhan. Tidak akan pernah masalah akan menggoyangkan imannya. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya tanya Anda sebelum saya buka ayat ini. Menurut Bapak Ibu, apakah Anda dilarang iblis beribadah? Dilarang beribadah? Coba buka ayatnya dulu, Keluaran 10:24. Supaya kita diberkati ya. Keluaran 10:24. Yes. Nih kita akan lihat apakah Anda dilarang iblis untuk beribadah? Saya akan bacakan Keluaran 10:24. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, apa dikatakan? Pergilah beribadah kepada Tuhan. Terus dikatakan apa? Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus, dan juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Iblis tidak melarang Anda beribadah, jangan salah. Bahkan iblis berkata begini, bawa suamimu, bawa istrimu, bawa anak-anakmu, bergandengan tangan, halangi jalan semua. Tidak dilarang iblis, bawa semua beribadah. Tidak dilarang. Yang dilarang iblis itu apa? Apa yang dilarang? Supaya dengar, saya akan jabarkan kepada supaya mengerti. Yang dilarang iblis itu dengarkan ya. Pergilah beribadah kepada Tuhan Allahmu, hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggal. Apa artinya ini? Pada saat zaman ini, orang yang melakukan firman adalah orang yang membawa persembahan kepada Tuhan. Gambaran orang melakukan firman harus bawa korban bakaran kepada Tuhan. Kalau tidak bawa korban bakaran, itu tidak melayani Tuhan, itu tidak menyembah Tuhan. Maka Firaun iblis gambaran Yesus berkata apa? Pergi beribadah, lembu sapimu, kambing dombamu jangan kau bawa. Artinya apa? Kamu boleh beribadah, dengarkan firman, tapi jangan kau lakukan. Anda tidak dilarang beribadah, please beribadah. Jam berapa beribadah? Pergi. Tapi iblis berkata, jangan lakukan firman. Ini yang iblis larang. Supaya Anda mengerti. Maka supaya kita boleh diberkati oleh Tuhan, kita melawan larangan iblis, lakukan firman Tuhan, bukan hanya beribadah. Amin. Apapun firman yang disampaikan, yang Anda dengarkan setiap minggu di gereja, setiap hari di STM, setiap hari di Partam yang di EPA, Anda dengarkan firman itu, Anda lakukan. Sebelum Anda lakukan, minta pertolongan daripada Roh Kudus supaya hidupmu diberkati dan dikuatkan untuk melakukan firman. Amin. Supaya kita mengerti. Jadi Anda tidak dilarang beribadah, silakan beribadah. Kita akan ambil ayat Alkitab dulu. Satu dari perjanjian lama, satu dari perjanjian baru yang melakukan dan diberkati. Kita ambil pertama-tama dari perjanjian lama, Kejadian 6. Kita ambil dari perjanjian lama pertama-tama ya. Kejadian 6, saya akan cari dulu. Ya, ayat 13, 16 dan 22. Ini yang melakukan firman diberkati. Riwayat Nuh, saya akan bacakan dulu ya. Dengarkan ayat 13 dari Kejadian 6. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ini firman Allah turun kepada Nuh. Lalu dikatakan ayat 14. Ini firman Tuhan kepada Nuh. Buatlah bagimu semua batra
dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ayat 15. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Semua terperinci panjang lebar dan tingginya semua ada. Ayat 16. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya dan lambungnya, buatlah bahtera itu bertingkat bawah, setengah dan atas. Ayat 22, dengarkan baik-baik. Lalu Nuh melakukan semuanya itu. Apa dikatakan? Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Dengarkan baik-baik. Ketika firman Tuhan turun kepada Nuh, Nuh, ini bumi akan saya hanguskan. Semua akan mati binasa. Maka Nuh buat bagimu bahtera yang terdapat dari kayu gofir. Kayu gofir sumbernya di mana? Hanya ada di gunung. Lalu Nuh itu membuat bahtera itu di atas gunung, bukan di laut. Ini karena perintah Tuhan, buat bahtera ukurannya sekian, tingginya sekian, sekian, buat Nuh. Nuh melakukannya tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan, tidak dikurangi. Karena yang menambah dan mengurangi kata Tuhan apa? Itu terkutuk. Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Semua pas. Saya tanya Anda, masuk akalkah orang membuat kapal laut di atas gunung? Coba Anda bayangkan kalau ada orang buat perahu di Brastagi. Anda melihat itu, apa Anda katakan kepada dia? Apa Anda katakan? Gila Bayon. Macam mana kau bawanya itu ke Belawan? Waras enggak kawan ini? Nah sama pergumulan yang sama dialami oleh Nuh. Orang berkata kepada Nuh, Nuh kamu sudah gila ya. Bagaimana kau bikin kapal laut bahtera atas gunung? Bagaimana kau ke laut? Apa kata Nuh? Bos, itu Tuhan yang katakan. Oh ya? Apa Tuhan bilang sama kau? Itu bumi udah dihanguskan. Dibikin. Tahukah Anda berapa lama dibikinnya? Apa 1 hari, 2 hari, 3 hari? Bertahun-tahun dia kerjakan itu. Saya percaya selama bertahun-tahun orang akan menyalahkan dia dan mengutuki dia. Udah gila Nuh ini. Nuh berkata, ini bumi akan dihanguskan, air bah akan turun. Ah, mana toho itu, mana benar itu. Kerjai terus. Dia gak komplain dulu. Nuh gak berkata ini enggak dikatakan. Dia terus jalankan. Begitu selesai bahtera, apa yang terjadi? Turunlah hujan. Begitu hujan pertama turun, orang belum bertobat itu. Orang berkata apa? Biasanya hujan 1 hari. Biasa kan? Biasa. Hujan 2 hari. Biasanya hujan 2 hari. Hujan 3 hari. Biasanya hujan 3 hari. Air sudah sampai di pinggul. Biasanya banjir di Belawan. Loh, apalagi banjir rock gak masalah itu. Sampai di pinggul biasanya itu. Sampailah di leher. Barulah mereka. Jangan-jangan yang Nuh katakan benar, kita mati binasa. Ayo lari-lari ke kapal Nuh. Semua lari ke kapal Nuh. Begitu sampai mereka, kapal Nuh sudah tertutup. Mereka berteriak, Nuh tolong kami. Nuh menjawab, I'm sorry friend. Dulu saya katakan bertobat dan berbaliklah, lakukan firman, kamu hina aku. Kamu bilang aku gila. Sekarang inilah hukuman Tuhan. Amin. Maka yang melakukan itu yang diberkati. Memang ketika kita melakukan pasti dicaci maki orang. Terkadang kita melakukan firman, baca Alkitab siang dan malam. Orang berkata kita apa? Ngabi bielo bayon. Ngasih ega bayon. Padahal kita cinta firman loh. Kalau rasanya tidak baca firman, tidak bisa tidur. Rasanya tidak baca firman, tidak bisa kenyang. Rasanya tidak baca firman, seperti ada sesuatu yang kurang. Ini baru melakukan firman. Saya tanya Anda, di antara saudara, siapa di antara saudara yang rajin baca firman? Yang rajin, jangan bohong. Yang rajin. Hanya satu, hanya diaken. Mana kau lakukan firman, melakukan membaca aja pun tak mau. Kita ambil dari satu lagi, perjanjian baru, supaya itu sampai di sini, Lukas 5. Lukas 5 yang melakukan dan diberkati. Ya, saya akan bacakan kepada saudara.
Ya, ini kisah waktu murid-murid Yesus menangkap ikan. Saya akan bacakan dulu ya. Saya akan pilih ayatnya. Lukas 5 ayat 2 sampai selesai saya akan bacakan. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai, dan ia duduk dan mengajar orang banyak itu di atas perahu. Ayat 6, 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat 5, dengarkan baik-baik. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak mendapat apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menyebarkan jalaku juga. Saya tanya Anda orang Belawan, pasti kenal jala. Kenal jala? Garing? Sering? Ada yang tidak kenal jala, supaya saya gambarkan. Semua pasti kenal jala. Nah, pertanyaan saya begini, sifat jala bagaimana? Anda harus tahu sifat jala. Kalau jala ditebarkan di tempat yang dalam, itu jala tidak akan bisa menangkap ikan kalau timahnya tidak sampai ke dasar. Nah, kalau timahnya masih mengapung, bisakah ikan tertangkap? Tidak. Anda harus tahu ikan itu salah satu jenis binatang yang sensitif. Begitu ada getaran dia kabur. Itu timah masih di atas loh, tapi Tuhan Yesus berkata begini, Simon Petrus, bawa saya ke tempat yang dalam. Tebarkanlah jalamu di tempat yang dalam. Masuk akal? Masuk akal Bapak Ibu? Berapa panjang sih tali jala Pak? Berapa panjang tali jala? Adakah tali jala 100 meter? Tidak mungkin 100 meter. Dalamnya laut berapa? 2 meter? Kalau 2 meter bukan laut itu, tali air itu. Ini Tuhan berkata, Simon Petrus tebarkanlah jalamu di tempat yang dalam. Apakah Simon Petrus komplain? Padahal profesi Simon Petrus itu apa? Nelayan, ahli ikan. Tapi Simon Petrus tidak berkata, Guru, tidak masuk akal perintah guru. Bagaimana menjala di tempat yang dalam? Saya pengalaman tentang menjala, Simon Petrus tidak komplain. Tapi Simon Petrus kata apa? Sepanjang malam kami bekerja guru, tidak satu pun yang kami dapatkan. Tapi karena kau yang menyuruhnya, saya akan kerjakan. Ini luar biasa. Kadang firman itu tidak masuk akal. Memang tidak masuk akal kalau kau pakai logikamu. Tidak masuk akalmu. Bagaimana bisa sembuh? Saya sudah divonis kanker stadium 4. Tidak mungkin. Bagaimana bisa dapat jodoh? Umur saya sudah 45 tahun. Tidak mungkin. Bagaimana saya bisa diberkati? Saya sudah kadaluarsa umurnya. Saya tidak punya ini. Siapa bilang tidak bisa? Memang tidak logika dan tidak masuk akal. Tapi firman Tuhan sanggup memberkatimu. Amin. Sanggup menyembuhkanmu. Ini Yesus berkata kepada Simon Petrus, tebarkan jalamu di tempat yang dalam. Simon. Simon Petrus tidak komplain karena Tuhan yang nyuruh. Aku akan tebarkan jalaku. Apa yang dialami oleh Simon Petrus ketika tebarkan jalannya? Saya akan bacakan ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, dengarkan baik-baik ya. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Luar biasa. Karena mereka melakukannya, mereka diberkati Tuhan Yesus. Karena mereka melakukannya, ikan boleh ditangkap Simon Petrus. Siapa yang menggerakkan ikan itu ke jala Simon Petrus? Anda harus punya bayangan yang luar biasa. Saya katakan tadi sifat jala itu kalau belum sampai timahnya ke dasar, itu masih mengapung, itu langsung ngumpul timahnya itu. Tidak mungkin masuk ikan. Tetapi begitu jalannya ditebarkan, bah! Tuhan Yesus katakan kepada ikan-ikan, ikan-ikan, baris satu, masuk ke jala Simon Petrus. Baris satu. Siap guru. Baris satu. Loh, seperti itu? Loh, seperti itu? Seperti itu siapa yang menyuruh ikan-ikan masuk ke jala itu? Bukan Simon Petrus, ahli Simon Petrus tidak sanggup menangkap itu. Tapi yang menyuruh itu adalah guru Yesus Kristus. Yesus berkata, masuk semua ikan. Ikan berkata, siap guru, masuk semua ikan itu. Baris satu yang teratur, kayak bebek. Baris satu. Luar biasa.
Dengarkan baik-baik Bapak Ibu, berkat yang Anda terima ketika melakukan firman bukan tanggung-tanggung. Simon Petrus mengalami apa? Dia katakan apa? Ya jala mereka mulai koyak. Saking banyaknya ikan, jalanya hampir koyak. Nah saya katakan kepada saudara, ketika Anda dengarkan firman dan melakukan firman, berkat engkau terima, dikatakan tadi Yakobus 1:25 berbahagia, ada berkat berlimpah-limpah. Ayat 7 saya bacakan kepada saudara. Lalu mereka memberi syarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hampir tenggelam kapal saking banyak berkat itu. Nah ketika engkau mendengarkan firman dan melakukannya, Anda diberkati oleh Tuhan. Ketika engkau diberkati oleh Tuhan, apa yang terjadi? Engkau akan menjadi sumber berkat bagi banyak orang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Berkat yang kau terima tidak terbatas, tapi akan terus meluap dan ikan meluap. Anda akan memberkati banyak orang dan orang akan melihat engkau. Siapa Tuhanmu? Tuhan Yesus. Amin. Jangan Anda seperti calo di amplas. Kalau pasti Jakarta. Ditanya pernah ke Jakarta? Enggak pernah. Loh. Saya pernah tertipu, saya akan tutup sampai di sini ya. Saya pernah tertipu Bapak Ibu, begini. Saya pernah, ini di Bekasi kerja di terminal, buka lapak, jual obat keliling itu loh. Pernah lihat itu? Lapak obat keliling, dia jualan obat gini, obat penumbuh rambut. Mari Bapak Ibu, ini obat mujarab, saya bawa dari luar negeri, bisa menumbuhkan rambut, dimanapun Anda oleskan, di situ tumbuh rambut. Anda oleskan di jari, jarimu tumbuh rambut. Anda oleskan di hidung, hidungmu tumbuh rambut, dimanapun ada rambut tumbuh. Wah hebat juga ini. Aku dengar teriaknya, datanglah beberapa orang, yang paling banyak datangnya bagaimana? Kalau Anda melihatnya agak lucu Pak, dari jauh kita akan melihat kayak banyak kali bola terserak. Yang datang itu bayang botak-botak, keliling lapangan, keliling itu, lapaknya itu. Nah ini omong cara, mari Bapak Ibu. Yang botak numbuh rambut, tidak lama, 3 hari besok rambut menumbuh. Oh semua orang penasaran, berapa Pak? 300. Pak, kalau orang mau rambut numbuh kan gak mikir kan. Sebab orang berkata rambut merah mahkotamu. Beli 300, papu. Tiba-tiba bau, apa yang terjadi? Berhembuslah angin kencang kali. Rupanya penjual obatnya pakai wig. Begitu. Angin kencang, wignya lepas. Rupanya botaknya lebih parah. Jadi yang beli itu semua pada komplain. Olak kata do babam. Ngomong aja kau pintar, kau pun botak. Mana uangku botak? Amin. Jadi jangan hanya pintar ngomong. Dengarkan firman, lakukan dalam kehidupanmu. Engkau akan berbahagia, diberkati oleh Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa. Engkau baik, engkau dahsyat, engkau luar biasa Tuhan. Firman-Mu sangat memberkati kami sepanjang ibadah pertama dan ibadah kedua. Mari Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus terus mengingatkan kami, supaya setiap kami bukan hanya mendengar, tapi melakukan firman. Kami tahu Bapa, hanya orang yang melakukan firman yang akan diberkati oleh Tuhan. Biarlah dari duri mulut kami tidak ada muncul pertanyaan-pertanyaan, tetapi ketika firman-Mu turun atas setiap kami dengarkan, kami lakukan, kami percaya berkat-Mu mengalir atas kami. Kami percaya Tuhan, setiap yang mendengarkan dan melakukan firman-Mu, yang sakit akan disembuhkan, yang susah akan dihibur, yang terikat akan dilepaskan, yang miskin akan diperkaya. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, biar setiap kami pulang dari tempat ini tidak sama seperti kami datang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan tiba saatnya kita akan mendengarkan warta tambahan dan memberikan persembahan yang kedua. Shalom Bapak Ibu. Berikut warta sepekan Minggu tanggal 22 Mei 2022. Untuk pelaksanaan ibadah kita untuk tanggal 29 Mei 2022 berlangsung 2 kali ibadah. Ibadah yang pertama jam 9 sampai dengan selesai. Ibadah yang kedua 10.45 sampai dengan selesai.
dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, pergunakan masker. Yang kedua, ibadah kenaikan Isa Al-Masih pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 diadakan sekali ibadah masuk pukul 9. Jadi hari Kamis kita sekali ibadah masuk pukul 9. Jadi ibadah yang pertama dan ibadah kedua digabungkan jam 9 masuk. Selanjutnya doa terobosan diadakan setiap hari Rabu. Waktu dan tempat dimulai pukul 8 malam di GB Simpang Kantor lantai 2. Dan kami mengajak seluruh pengerja untuk terlibat di dalam doa terobosan ini dan juga terbuka untuk umum dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Selanjutnya buah sulung di mana Bapak Gembala Pembina menganjurkan untuk kita tetap membawa buah sulung dari minggu kedua kemarin sampai dengan minggu kelima. Untuk kita membawa buah sulung ke tempat ini. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan. Selanjutnya ibadah FA berjalan seperti biasa setiap minggunya. Waktu dan tempat sesuai dengan FA masing-masing. Dan kami mengajak Bapak Ibu Saudara yang belum bergabung dengan FA untuk bergabung dengan FA yang terdekat dengan rumah saudara. Selanjutnya sekolah minggu dan junior church. Jadwal ibadah sekolah minggu sesuai dengan ibadah raya. Ibadah pertama dan ibadah kedua ada sekolah minggunya. Selanjutnya kami tetap mengingatkan untuk benih iman. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan benih iman. Untuk rencana pembelian gedung gereja GB Simpang Kantor dapat menghubungi diaken diakonis, dan bagi Bapak Ibu yang sudah berkomitmen bisa langsung menghubungi Ibu Bendahara, Ibu Simanjuntak Boru Pangaribuan. Yang terakhir kita juga membuka kotak G5000 untuk mendukung dana pembelian gereja. Dana yang terkumpul di minggu yang ketiga kemarin dengan jumlah Rp170.000. Demikian warta tambahan, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri dan kita akan menerima doa berkat. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Terima kasih ya Tuhan atas ibadah kami, terima kasih atas firman Tuhan, dan terima kasih Tuhan atas pujian penyembahan, dan terima kasih atas persembahan telah kami kumpulkan di siang hari ini Tuhan. Di mana Tuhan sebagai kembali dari tempat ini, sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita arahkan hati dan pikiran kita ke sorga. Mari kita terima berkat anugerah dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, dan kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus yang akan menyertai kehidupan kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bagi kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Lalu Tuhan Yesus